mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kemarin tepatnya Rabu 15 Februari 2023, bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan mengeluarkan pernyataan yang kontroversi. Dia menyatakan akan melanjutkan proyek IKN yang kita sama-sama tahu oleh mayoritas masyarakat dan bahkan oposisi menilai bahwa proyek IKN adalah proyek ambisius yang tak masuk akal dari rejim saat ini. Nah, apakah Anies akan ditinggalkan oleh pendukungnya karena pernyataannya tersebut? Yuk sama-sama kita nonton pada video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita nonton sama-sama. Di tengah semangat tinggi dan keikhlasan para relawan mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal Capres 2024 demi perubahan yang lebih baik, tiba-tiba Anies mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan soal proyek Ibu Kota Negara atau IKN yang dinilai kelompok oposisi merupakan proyek ambisius rejim saat ini. Anies akan melanjutkan gagasan Jokowi jika kelak terpilih menjadi presiden pada 2024 nanti. Pernyataan Anies tersebut dilontarkan saat diwawancarai dalam program TV One 15 jam mengabarkan pada Rabu 15 Februari 2023. Itu IKN, undang-undang siapapun yang bertugas jadi presiden harus melaksanakan undang-undang. Lain kalau pengamat, kalau seseorang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai undang-undang, kata Anies. Untuk diketahui, dasar hukum dari IKN termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN bernama Ibu Kota Nusantara di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Anies meminta semua pihak melihat rekam jejaknya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu untuk memastikan proyek IKN tetap berjalan jika dirinya sudah menjadi presiden. Caranya dengan melihat masa lalu. Apakah ketika Anies bertugas di Jakarta, dia meneruskan yang dikerjakan sebelumnya atau tidak? Kalau dia meneruskan, berarti besok kelak jika jadi presiden dia akan meneruskan, ujar Anies. Menurutnya, prediksi terbaik masa depan bukan lisan, tapi rekam jejak. Saat menjabat Gubernur DKI, dia mengaku melanjutkan program penataan kampung yang diwariskan Jokowi. Bukankah itu yang selalu dikerjakan Pak Jokowi? Bukan kampung dihilangkan, kampungnya ditata dan dirapihkan, jelas Anies. Lantas, bagaimana respon publik atas pernyataan Anies tersebut? Pengamat politik Rocky Gerung menilai Anies tak lebih dari penerus Jokowi. Soal IKN, orang akan bertanya di IKN itu anggarannya habis berapa? Kalau jadi undang-undang dan harus dilakukan, maka akan ada utang terus-menerus. Kalau gitu, mending Jokowi aja yang lanjutkan. Ngapain Anies? Kata Rocky Gerung di channel YouTube Rocky Gerung Official ditayangkan Kamis 16 Februari 2023. Soal IKN ini memang sudah lama ditentang khususnya dari kelompok oposisi, di mana kelompok oposisi mayoritas adalah pendukung Anies. Sebuah petisi menolak IKN diprakarsai oleh Narasi Institut dengan judul Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Petisi tersebut ditandatangani oleh hampir 1.300 orang, diantaranya ekonom Faisal Basri, mantan pimpinan KPK Bushro Mukodas, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Din Samsudin, mantan staf sus Menteri SDM Said Didu, serta sejumlah akademisi, yakni Prof. Arifin Hussein, Dr. TB Masa Ja'far, Dr. Ibnu Sina Chandra Negara, dan Merdiansa Paputungan SHMH. Salah satu alasan petisi penolakan IKN yang akan menelan anggaran sangat besar itu adalah kondisi keuangan negara yang buruk, di mana negara masih harus menanggung utang yang sangat besar, defisit APBN di atas 3%, dan pendapatan negara yang anjlok.
serta adanya potensi penghapusan tanggung jawab kerusakan lingkungan oleh penambang batu bara di wilayah tersebut. Tercatat ada 73.584 hektar konsesi tambang batu bara di wilayah IKN yang harus dipertanggungjawabkan. Adalah sangat bijak jika Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek IKN, sementara infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk. Sekolah rusak, terlantar, dan beberapa jembatan desa terabaikan, tidak terpelihara, kata Faisal Basri dalam petisi tertanggal 5 Februari 2022. Sebelumnya, penolakan IKN juga disuarakan oleh Lembaga Pemerhati Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Lembaga ini mendesak pemerintah dan DPR menghentikan semua tindakan dan kebijakan IKN. Alasan menolak IKN dijelaskan manajer kampanye infrastruktur dan tata ruang WALHI, Dwi Sawung, pada Rabu 19 Januari 2021. Menurutnya, ada 3 alasan WALHI menolak keras IKN. Pertama, ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim karena sistem hidrologi yang terganggu dan telah ada catatan air tanah yang tidak memadai, serta tingginya konsesi tambang di lokasi IKN berpengaruh pada sistem hidrologi yang biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air akan meningkat. Kedua, mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna yang berfungsi menjaga ekosistem. Selain itu, akan mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar. Ketiga, berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti meningkatnya resiko kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrien pada kawasan pesisir dan laut, lubang tambang yang tidak ditutupi mencemari air tanah hingga menghambat jalur logistik masyarakat. Terdapat lebih dari 10.000 nelayan setiap hari mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan akan terdampak serius oleh proyek IKN ini. Banjir yang terjadi pada wilayah Ring 1 IKN pada akhir 2021 mempertegas wilayah tersebut tidak layak menjadi lokasi IKN, pungkas Sawung. Nah, jika Anies melanjutkan proyek IKN saat menjadi presiden, akankah kelompok oposisi yang mayoritas mendukungnya akan hengkang? Kalau Anies yang saat ini sudah melejit sebagai capres ditinggalkan mayoritas pendukungnya, akankah Anies menang pada pertarungan capres 2024 nanti? Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.